Korban pencabulan ABG umur 16 tahun, warga Manado menangis histeris, melihat para pelaku dari balik kaca, di Polda Sulut, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Untuk memastikan, apakah para pelaku, adalah pelaku pencabulan, terhadap korban pencabulan ABG 16 tahun warga Manado, polisi memperlihatkan 8 pelaku dari balik kaca. Spontan korban pencabulan, berteriak menangis histeris, melihat para pelaku pencabulan itu. Inilah para pelaku pencabulan sebanyak 8 pelaku. Mereka dihadapkan di depan korban melalui perantara kaca, di salah satu ruangan penyidik Polda Sulut. Para pelaku ini, bakal mendapat hukuman terbaru dari pemerintahan Jokowi, yakni hukuman kebiri. Jadi hari ini agendanya adalah pengenalan wajah para tersangka, dan kami telah saat ini membawa korban bersama psikolog, juga orang tua, dan kemudian didampingi para penyidik. Jadi tadi dengan jelas, walaupun sempat diacak, korban itu ingat, walaupun dia disabilitas, kekurangan di lain, tapi daya ingatnya cukup besar, ya. Jadi dia dengan jelas menunjuk, bahkan sampai menangis histeris, dan juga menunjuk-nunjuk ada beberapa orang yang mungkin dia merasa trauma dengan keadaan itu, sampai dia marah, raut mukanya marah dengan apa. Jadi jelas 8 itu memang adalah tersangka yang dikenali dengan baik oleh korban, ya. Kemudian nanti masih akan ada lagi penggalian. Kami meminta kalau ada dugaan masih ada tersangka lainnya, kami mendorong penyidik untuk segera juga datang ke rumah aman. Kami akan dampingi bersama-sama untuk melihat apakah benar dugaan kami ada 12 orang. Nah, kami selaku kuasa hukum juga sudah menyatakan kepada penyidik berkoordinasi dengan kejaksaan bahwa penerapan ancaman maksimal, jadi dia di pasal 8283 itu Undang-Undang Perlindungan Anak kena ancaman maksimal 15 tahun. Tapi karena mereka melakukan bersama-sama, apalagi korban disabilitas, anak disabilitas, maka ada pemberatan sepertiga. Tapi kami dari kuasa hukum meminta kepada penyidik dan juga kejaksaan penerapan hukuman kebiri. Dan untuk pertama kali di Sulawesi Utara, kalau bisa diterapkan hukuman kebiri, dilaksanakan itu. Karena ini luar biasa, bejat anak perempuan usia 16 tahun, penyandang disabilitas, digilir oleh laki-laki dewasa besar-besar semua, dan bahkan mungkin ada juga, makanya anak itu tadi trauma luar biasa. Dan dia sudah dalam dalam perlindungan negara bersama Kepala UPTD Pak Marshal Silom ini, penanganan secara psikolog, kemudian pendampingan rohani, pendampingan bantuan hukum, dan dia sudah sebenarnya dalam 2 minggu di rumah aman sudah mulai pulih. Tapi ketika tadi melihat para tersangka, dia langsung reaktif. Trauma itu tetap ada dan dia luar biasa marah sampai menangis histeris tadi. Dalam waktu dekat kami tetap akan koordinasi. Dan sekali lagi kami menuntut bukan hanya ancaman pidana maksimal ditambah pemberatan, tapi hukuman kebiri. TKP ada berapa? TKP ada 3. Jadi rencananya kami juga siang ini akan berangkat ke 3 TKP. Dan kami sangat apresiasi kepada Pak Dir, kemudian juga Kasubdit dan para penyidik. Karena rencananya para tersangka ini akan menghilangkan barang bukti. Tapi cepat diambil, jadi ada triplex dan juga bantal dan lain-lain sudah diamankan. Jadi barang buktinya jelas ada. Termasuk juga postingan mereka di Facebook, dan juga ada beberapa pakaian, ya, termasuk korban. Oke. Dia dari rumah aman perlindungan negara, dia mulai pulih. Tapi ketika tadi ditunjukkan para tersangka ini, kemudian dia diriwain lagi, makanya dia menangis dengan histeris. Jadi fisik maupun psikis, dia pendarahan karena akibat perlakuan cabul itu. Oke, makasih. Saat dikonfrontir, para pelaku, di hadapan korban lewat perantara kaca. Selain penyidik Polda Sulut, tim perlindungan perempuan dan anak Provinsi Sulut, juga kuasa hukum korban pengacara Sofyan Jimmy Yosadi. Tim liputan inilah Manado.